Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 di sekolah. Masih di KD 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis penguatan ekonomi maritim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Masih di bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Materi yang kita bahas hari ini bagian C, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia yang meliputi 1. Penguatan ekonomi maritim, 2. Penguatan agrikultur di Indonesia, 3. Strategi dan pengembangan agrikultur di Indonesia. Perhatikan gambar berikut 1, 2, 3. Gambar apakah itu? Iya, tepat sekali. Gambar pertama yaitu nelayan sedang mengumpulkan hasil tangkapannya. Gambar 2, nelayan sedang menjemur ikan hasil tangkapannya. Yang ketiga adalah gambar kapal pesiar mewah yang sedang berlayar di lautan. Mari kita masuki pembahasan materi kita, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, penguatan ekonomi maritim. Dalam pembahasan materi tentang perdagangan antar negara atau internasional, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim meliputi potensi ekonomi maritim, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pembangunan ekonomi maritim. Anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang potensi ekonomi maritim Indonesia, kalian harus mengetahui lebih dahulu pengertian ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi maritim dan kelautan. Ekonomi maritim misalnya jasa kapal penyeberangan antar pulau atau antar negara, industri reparasi kapal, industri pembuatan kapal, industri logistik pengiriman barang lewat jalur laut, tol laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, terminal peti kemas, jasa pernavigasian kapal, industri pembuatan kapal, jasa pergudangan laut, dan lain-lain. Ekonomi kelautan kegiatannya antara lain pembudidayaan rumput laut, budidaya ikan, usaha pengawetan ikan, usaha pelelangan ikan, petambak udang, petambak garam, nelayan, pemburu hewan teripang, pasar apung, tambang minyak lepas pantai, dan lain-lain. Potensi maritim Indonesia antara lain memiliki letak yang strategis, berbentuk negara kepulauan, dan memiliki kekayaan maritim yang melimpah. Perhatikan gambar berikut 1, 2. Ya, gambar 1 adalah
rumput laut, dan gambar 2 adalah terumbu karang. Rumput laut dan terumbu karang merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam atau divers. Misalnya, Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di NTT, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan transportasi laut maupun eksplorasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih dikuasai pihak asing. Sektor industri jasa dan kelautan mulai dari hulu hingga hilir juga masih dikuasai pihak asing. Kelemahan inilah yang menyebabkan sektor ekonomi maritim Indonesia kurang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman, sehingga iklim bisnis dan investasi maritim berkembang. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia meliputi sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. A. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kenyataannya industri pelayaran nasional belum dikelola dengan baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini juga hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. B. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. C. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda, yaitu multiplier effect, yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri untuk mendatangkan devisa. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wisata bahari antara lain rendahnya akses transportasi ke lokasi, jumlah dan variasi objek wisata terbatas, buruknya infrastruktur dan sarana di lokasi wisata, keamanan di lokasi wisata umumnya masih kurang, pembangunan wisata bahari kurang memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan,
serta buruknya promosi dan pemasaran tentang pariwisata bahari baik di dalam negeri maupun di luar negeri. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Kebangkitan ekonomi kelautan di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan (land-based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan (ocean-based development). Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, serta manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim. Dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 1. Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. 2. Pelabuhan Batu Ampar, Batam. 3. Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. 4. Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. 5. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pembentukan kebijakan ini karena dari 47 pelabuhan yang dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. 5 pelabuhan besar kita siap untuk ASEAN Connectivity dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi. Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Demikian materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.